Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah kegembiraan, ya, terkait dengan masalah apa yang menjadi reaksi diri kita, reaksi diri ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, reaksi diri dari kegembiraan. Bagaimana keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk kita tempatkan kegembiraan itu sehingga tidak kegembiraan itu tidak menjadi suatu kebinasaan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam masalah gembira terkait atau di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, perlu kita pahami dengan baik dan kita imani bahwasanya agama kita yang mulia adalah agama yang mengajarkan dan membawa petunjuk lahir dan batin yang akan membawa kebahagiaan untuk dijalankan oleh seorang manusia atau setiap muslim dan muslimah. Agama kita adalah agama yang ajarannya, petunjuknya meliputi hal-hal yang bersifat lahir dan batin, dari petunjuk yang akan membawa kepada kebaikan, proporsional, harmonisasi, ya, dan kebahagiaan tentunya bagi mereka yang berjalan menurut keterangan yang datang dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Inilah agama kita. Agama kita bukan hanya menjelaskan tentang perkara-perkara lahiriah untuk kita menghiaskan lahiriah kita dengan perkara tersebut, beramal, ya, dengan perkara tersebut, tapi agama ini juga adalah agama yang memberi perhatian dan petunjuk pada apa yang menjadi bagian batin, kejiwaan, hati, ya, perasaan yang ada pada diri manusia, dan memberi petunjuk bagaimana mereka menempatkan dan membawa reaksi-reaksi dan keadaan jiwa mereka, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan batin menjadi perkara yang sangat penting, bahkan menjadi pokok dalam agama ini. Perkara-perkara lahir tentunya perkara yang sangat penting dan ada bagian pokok untuk tidak boleh ditinggalkan. Tapi perkara-perkara batin pun sama dengan perkara-perkara lahir, di mana dia memiliki aturan dan pokok-pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kita beragama dengan pengaturan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu terkait perkara batin kita, ya. Seperti permasalahan i'tiqad, keyakinan untuk kita yakini dan bangun keyakinan kita di atasnya, tentang rukun iman dan bagian lainnya dari qaulul qalb wa amalul qalb, ya, tentang keyakinan atau amalan-amalan hati, ya, seperti sabar, tawakal, ikhlas, harap, cemas, ya, kemudian
kekhusyuan, ya, dan lain-lain, ya, dari amalan-amalan hati, malu, ya. Itu ada pelajaran dan petunjuknya dalam agama kita. Bagaimana kita mengisi, membangun, dan beramal dengan apa yang ada dalam diri kita, dan itu bagian dari beragamanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan, ya, secara global agama Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariat. Kalau syariat terkait dengan perkara-perkara lahiriah yang menjadi kewajiban untuk kita amalkan. Adapun akidah ini perkara-perkara batin, dari keyakinan yang harus kita bangun diri kita di atasnya, di atas petunjuk yang sama seperti kita harus bangun perkara lahiriah kita di atas petunjuk Alkitab dan Sunnah. Maka perkara batin ini juga dari keyakinan dan yang lainnya harus kita bangun berdasarkan keterangan dari Alkitab dan Sunnah, ya. Maka inilah agama kita, dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin atau muslimah, mereka punya perhatian untuk perbaikan dari perkara lahiriah mereka, dan itu adalah sesuatu yang terpuji. Tapi cukup disayangkan kalau perhatian kepada apa yang menjadi perkara batin untuk dibangun, ditegakkan, khususnya permasalahan keyakinan dan akidah, ini sedikit kurang diperhatikan. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal perkara yang ada dalam batin, khususnya terkait permasalahan akidah, itu adalah pokok, ya, yang kita bangun agama kita di atas dasar keyakinan tersebut. Barang siapa yang mempraktekkan, mengamalkan amaliyah lahiriahnya dalam agama ini tidak berdasarkan fondasi akidah, keimanan yang benar, maka menjadi sia-sia apa yang dia berusaha bangun dari perkara lahiriahnya. Ya. Agama ini datang membawa dan mengajarkan petunjuk lahir dan batin, dan keduanya tidak bisa dipisahkan, memperhatikan yang lain, mengabaikan yang lainnya. Semuanya sama menjadi bagian agama Allah untuk kita sempurnakan dan usahakan diri kita berjalan berkesesuaian dengan keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, lahir dan batinnya, ya. Apalagi ternyata kalau kita lihat dari berbagai macam sisi, ternyata perkara batin menjadi perkara pokok dasar yang menjadi tolak ukur kebaikan perkara-perkara lahir. Perkara batin, ya, menjadi pokok dasar yang menjadi tolak ukur baiknya perkara-perkara lahir, ya. Oleh sebab itu hendaklah kita memberi perhatian besar juga, ya, kepada perkara-perkara batin untuk kita sesuaikan keadaan diri kita, batin kita, reaksi diri kita, perasaan-perasaan kita sesuai dengan keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Sebagaimana seorang akan hancur dan binasa ketika lahiriah mereka tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sama begitu pula bahkan bisa lebih dahsyat lagi keburukannya ketika seorang tidak menyesuaikan keadaan batinnya sesuai dengan keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam dari petunjuk, ya. Sebagai contoh dalam masalah ini, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Cemburu. Cemburu ini perasaan, perkara batin yang kita semua memilikinya, bahkan sebagian keadaan malah diperintahkan dan gak boleh tidak punya, tidak boleh tidak memiliki rasa ini, ya. Seperti Nabi SAW mengingatkan, ya, tidak akan masuk ke dalam surga seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istri dan anak-anaknya, ya, ketika mereka menampakkan aurat, ya, ketika mereka tidak menjaga kehormatannya, ya, atau apa-apa yang membahayakan kehormatan keluarga anak istrinya, kemudian dia tidak memiliki rasa cemburu,
Kata Nabi, la yadkhulul jannah, yang seperti itu tidak akan masuk dalam surga. Jadi ini menunjukkan kita sekalian bagaimana suatu keadaan perasaan diri dari cemburu itu diperintahkan dan gak boleh tidak memiliki, gak boleh seorang tidak memilikinya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana agama kita memberi petunjuk juga terkait dengan apa yang menjadi keadaan diri kita, perasaan kita. Ya, di antara contohnya cemburu. Ya, ada bagian-bagian yang wajib untuk dimiliki dan gak boleh tidak. Bahkan kalau tidak memiliki membawa kepada kebinasaan. Ya. Nah, tapi kecemburuan juga ketika tidak dikontrol sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya, dia pun akan membawa kepada malapetaka. Seorang tidak memiliki dalam batasan yang diperintahkan oleh syariat tercela, seorang memiliki tapi melampaui batas, itu pun membawa kepada kesempitan dalam hidup dan membawa kepada kebinasaan. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ada seorang datang kepada Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya pernah menyukai seorang wanita. Saya lamar dia, dia menolaknya. Di kemudian hari dia malah menikah dengan laki-laki lain. Maka aku pun cemburu. Dan dia tidak bisa mengkontrol kecemburuannya hingga akhirnya dia bunuh wanita tersebut. Dia bunuh wanita yang dia sukai, yang menolak untuk menikah atau yang menolak lamarannya itu. Maka dia bunuh wanita tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah saya kalau bertobat diterima taubat saya? Maka dijelaskan Ibnu Abbas, ya, gak ada penghalang dia untuk diterima taubatnya, tapi untuk diperhatikan amalan dia selanjutnya. Terutama kalau dia masih punya ibu, untuk berbakti kepada ibunya, karena bakti kepada ibu adalah amalan yang sangat besar yang membawa kepada pahala yang sangat besar yang diharapkan dapat menutupi dosa yang dilakukan membunuh wanita itu tanpa hak. Yang jadi pelajaran untuk kita sekalian, lihatlah bagaimana laki-laki ini ketika dia nggak bisa mengontrol kecemburuannya, melampaui batasan yang seharusnya, akhirnya membuat dia buta, menumpahkan darah tanpa hak. Begitulah keadaan diri, begitulah keadaan batin, begitulah keadaan perasaan-perasaan yang kalau dia tidak berjalan sesuai dengan aturan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak dikendalikan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi malapetaka, dia akan menjadi kebinasaan. Ya. Maka ini menunjukkan bagi kita sekalian, pentingnya bagi kita sekalian untuk memahami, mengerti, mempelajari apa yang ada dalam diri kita, ya, dari keadaan hati, perasaan-perasaan, ya, kesedihan, kemarahan, kecemburuan, ya, dan lain-lain, ya, malu, ya, untuk kita ketahui dengan baik apa yang menjadi petunjuk dari agama kita, ya. Di antaranya juga ada gembira, senang, sedih, ya. Bagaimana petunjuk agama ini, ya, untuk kita membawakan diri kita, memporsikan keadaan diri serta perasaan-perasaan tersebut pada tempatnya, sehingga tidak membawa kepada kebinasaan, sehingga tidak berada dalam keburukan dalam menjalani hidup ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita ketahui dengan baik, ya, tentang agama kita ini. Agama yang datang memberikan pelajaran dan petunjuk bukan hanya terkait hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi juga memberikan petunjuk dan pelajaran terkait dengan hal-hal yang sifatnya batiniah, reaksi diri, perasaan dan keadaan hati kita, ya. Dan perlu kita ketahui dengan baik, bahkan apa yang ada pada diri dari keadaan hati itu menjadi sumber dan pokok dari kebaikan dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang ketika dia tidak berada pada keadaan seperti yang diinginkan oleh penciptanya. Maka dia lebih dekat kepada keburukan, kebinasaan, kesempitan, kesusahan dalam hidup daripada kebahagiaannya, ya. Nah, terkait pelajaran yang kita akan pelajari secara khusus di kesempatan pagi hari yang mulia ini, yaitu masalah al-farh, masalah gembira, senang, ya.
keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini. Bagaimana kita menempatkan kegembiraan dan kesenangan ini sehingga dia menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan dan bukan membawa kepada kebinasaan. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama untuk kita disebutkan adalah apa definisi dari al-farh, yaitu gembira atau senang ini. Saya kira dia adalah suatu keadaan yang kita semua sama-sama mengetahui dan merasakannya. Walaupun mungkin untuk didefinisikan, ya, kita sedikit sulit merangkaikan kata untuk menjelaskan tentang definisi itu. Akan tapi pastinya dia ada suatu keadaan yang kita semua paham untuk keadaan ini dan merasakannya, yaitu gembira atau senang. Ya. Secara sederhananya, ya, gembira atau senang dia adalah diddul huzn, lawan dari sedih. Kalau kita ingin tahu apa itu gembira dan senang, maka kenali apa itu kesedihan. Maka senang, gembira lawan dari kesedihan. Ya. Sebagian para ulama menjelaskan gembira itu adalah as-surur wal bisatun nafs wal ladzatul qalb binaili ma yashtahi. Kegembiraan, kesenangan, kelapangan jiwa, kelezatan yang dinikmati atau yang dirasakan oleh hati karena mencapai atau mendapatkan sesuatu yang disukai. Ya, karena mendapatkan sesuatu yang disukai, senangan hati, kelapangan hati, kelezatan yang ada pada hati dan jiwa, ya, khususnya ketika mendapatkan sesuatu yang disenangi, yang diinginkan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, telah terdapat di dalam Al-Quran beberapa keterangan keadaan dari kegembiraan. Telah terdapat dalam Al-Quran beberapa keterangan dari kegembiraan. Dari keterangan-keterangan ini dapat kita ketahui mana yang terpuji dan mana yang tercela. Ya, sehingga kalau kesenangan ini adalah terpuji, maka kita diperintahkan untuk mengusahakan dan menyenangkan atau menjadikan diri kita senang untuk hal tersebut, dan mengusahakan bagaimana kita bisa memiliki kesesuaian diri kita senang dengan kesenangan yang memang terpuji. Ya, kalau kesenangan itu adalah sesuatu yang tercela, maka tentu kita harus berhati-hati kalau pada diri kita memiliki kesenangan seperti itu. Ya, kecenderungan diri kita untuk sesuatu, ya, kecenderungan diri kita untuk senang kepada sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran, kalau ini membawa malapetaka. Kalau kita memiliki hal tersebut dalam diri kita, maka hati-hati untuk kita koreksi dan atur lagi diri ini, jangan sampai memiliki kecenderungan kesenangan yang akan membawa kepada malapetaka tersebut, kesenangan yang tercela tersebut. Ya. Maka mari kita perhatikan, ini adalah bentuk-bentuk keterangan yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait masalah al-farh, senang atau gembira. Ya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kesenangan atau kegembiraan, ya, yang Allah sebutkan dalam surah Rum ayat 36, yaitu kesenangan atau kegembiraan ketika seorang mendapatkan salah satu bagian dari dunia yang dia suka, yang dia inginkan. Allah berfirman, wa idza adaqna an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnaqun. Dalam surah Rum ayat 36 Allah berfirman, manusia itu kalau mendapatkan
rahmat Allah. Ini kebaikan-kebaikan duniawiyah itu bagian dari rahmat Allah. Manusia kalau dapat rahmat Allah dari kebaikan duniawiyah, farihu biha, mereka pun senang dalam memiliki dan mendapatkannya. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi kalau mereka tertimpa keburukan, ya, bima qaddamat aydihim, padahal itu dampak dan akibat buruk dosa mereka sendiri, idza hum yaqnatun, maka mereka dengan segera atau mudahnya mereka untuk berputus asa. Ini keadaan manusia, ya, keadaan mereka yang gembira dengan apa yang menjadi pencapaian mereka, bagian dari dunia. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada kegembiraan seperti itu. Jiwa dan diri kita gembira, ya, ketika mendapatkan sesuatu dari bagian dunia yang kita capai, ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi keluasan dan kesempitan rezeki tidak keluar dari apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kita tanamkan dengan baik dalam diri kita, sehingga kita tidak berlebihan melampaui batas ketika mendapatkan kelapangan dan tidak tenggelam dalam kesedihan ketika kita mendapatkan kesempitan. Karena kita ini hamba diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kesempitan dan kelapangan yang kita alami tidak keluar dari ketetapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa farihu bil hayati dunya, dan mereka manusia umumnya pasti gembira, senang dengan kehidupan dunia yang menjadi pencapaian mereka. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal dunia dan perhiasannya yang mereka dapat, yang mereka capai dibanding dengan akhirat itu enggak ada artinya apa-apa, sedikit sekali, enggak ada artinya, bukan menjadi bandingan untuk kebaikan yang ada pada akhirat. Ini maksudnya agar jangan sampai mereka tertipu dengan kesenangan mereka tersebut karena mendapatkan pencapaian duniawiyah hingga membuat mereka lupa akhirat. Padahal kalau mereka lakukan itu, sungguh itu adalah suatu kebodohan. Mereka gembira dengan sesuatu yang sedikit dengan menyia-nyiakan sesuatu yang banyak. Ini kan bukan akal sehat. Ya. Ada orang punya uang 10.000 ditukar dengan uang 100.000. Ya, atau seorang punya uang 100.000, dia tukar dengan uang 10.000 dan dia senang dan gembira uangnya yang 100.000 ditukar dengan 10.000. Ini kan bukan orang yang berakal. Dia senang dengan yang 10.000 padahal dia melewati dan hilang darinya 100.000. Maka begitulah permisalan bagi orang yang mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan sedikit bagian dari dunia, padahal dunia gak ada artinya dan bukan menjadi bandingan untuk kebaikan akhirat. Maka ini sebagai peringatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, dunia itu pasti membuat senang, tapi perlu diperhatikan jangan sampai dia mengorbankan akhirat untuk sedikit bagian dunia yang kita ingin dapatkan, ingin kuasai. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang seperti ini, ya, kesenangan yang seperti ini, ya, senang karena pencapaian duniawiyah, ya, adalah kesenangan yang fitrah. Nggak ada masalah, asalnya nggak ada masalah. Siapa yang nggak senang dapat bagian dari dunia? Ya, semua kita dikasih duit senang nggak di sini? Ada nggak yang dikasih duit dia nggak ketawa? Semua kasih kan senang. Ya, dikasih mobil senang nggak? Ya, senang lah. Fitrah, ya, fitrah, wajar, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kesenangan yang seperti ini
Ya, jadi seorang nggak boleh kita cela ketika dia dapat prestasi, pencapaian duniawi. Itu wajar, fitrah. Masa dia dapat pencapaian duniawi terus sedih karena gembira mungkin, ya, tapi sedih dalam artian dia sempit hati, maka ini mungkin udah kurang waras. Ya. Seorang dapat dunia, fitrah dia senang, ya. Dan ini pun nggak dipermasalahkan oleh Allah, nggak dipermasalahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi diingatkan jangan sampai, ya, karena reaksi diri yang senang dan gembira pastinya untuk pencapaian perolehan dunia itu membuat seorang melampaui batas, menjadi angkuh, menjadi sombong, lupa diri, lupa daratan, ya, lupa akhiratnya, lupa kewajibannya kepada Allah. Ini yang masalah. Gembira seperti itu bahkan suatu yang tidak dipermasalahkan. Allah paling tahu tentang keadaan manusia, ya. Bahkan kalau itu membawanya untuk bersyukur kepada Allah, menjadi sesuatu yang terpuji. Yang jadi masalah kalau dia berlebihan dalam kegembiraannya, sehingga membuat dia angkuh, merasa tinggi dengan pencapaian tersebut. Dia rendahkan manusia, dia menyombongkan diri, menolak kebenaran. Ini jadi masalah. Terkadang kegembiraan yang seperti ini dapat menyeret pada keadaan tersebut. Pencapaian duniawiyah yang membawa kesenangan, tapi seorang jadi lupa diri, lupa daratan, sehingga dia berlaku sombong, angkuh, merendahkan yang lain, jumawa dan lain-lain. Ini yang harus diwaspadai. Kalau seperti ini jadi tercela, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, ya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, apa saja yang terjadi di muka bumi ini atau pada diri kalian, itu semua sudah tercatat dalam catatan, dalam kitab, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk kalian pahami dengan baik hal ini. Nggak ada yang keluar dari apa yang telah Allah tetapkan, agar kalian kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kalian, ya, yang pertama, agar kalian ketika mendapatkan sesuatu yang membuat kalian sedih, jangan kalian jadi putus asa. Jangan kalian memutus asa kalian ketika kalian mendapatkan atau luput dari sesuatu yang kalian hendak raih. Sesuatu yang kalian hendak raih, kalian tidak dapat, gak usah putus asa, karena semua gak keluar dari ketetapan Allah. Dan juga kalian ketika memahami semua ini sudah Allah tetapkan, tentukan dan tercatat di kitab Lauhul Mahfuz, kalian tanamkan dalam diri kalian, sehingga ketika kalian dapat kebahagiaan, kesenangan, pencapaian perolehan dunia kalian tidak gembira yang berlebihan membuat kalian jadi angkuh dan sombong. Wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak bergembira. Maksudnya bukan kegembiraan biasa, tapi kegembiraan yang membawa kepada al-ikhtal wal fakhr, yaitu angkuh dan sombong. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan reaksi diri kita. Dunia itu dapat menyeret kita pada keangkuhan dan kesombongan. Gembira silahkan, ya, itu fitrah. Tapi kalau membawa kepada angkuh dan kesombongan, kita jadi lupa diri, lupa daratan. Ini yang jadi tercela. Ya. Maka ini macam kesenangan yang pertama, kesenangan untuk pencapaian perolehan duniawiyah. Maaf muskilah, tidak ada masalah. Ya, tapi berhati-hati, ya, untuk kita kenali apa yang Allah terangkan dari batasan. Jangan sampai kita melampaui batasan itu. Karena pencapaian dunia
bisa membuat dan menyeret seseorang kepada sesuatu yang tercela karena kegembiraannya tersebut. Kemudian yang kedua, keterangan dari Al-Quran tentang kegembiraan itu adalah farhul kafirin wal musyrikin, kesenangan, kegembiraan orang kafir, orang musyrik, bima ladaihim minal aqaid wal afkar wal syubhat wal mukhalafah lima ba'athallahu bihi rusul. Kegembiraan yang ada pada orang musyrikin, kafirin, orang munafikin, mereka gembira, bangga dengan apa yang ada pada mereka dari penyelisihan terhadap kebenaran. Ya. Jadi jangan tertipu dengan apa yang ada pada orang musyrikin, kafirin, dan lain-lain yang berada pada kesesatan. Dengan keadaan mereka yang nampak menyombongkan diri, bergembira, merasa bangga, padahal mereka berada dalam kesesatan. Karena memang itu menjadi kegembiraan yang ada pada mereka. Ya. Dan tentu ini jelas kegembiraan yang tercela. Gembira dengan kejelekan, gembira dengan kesesatan, gembira dengan kesyirikan. Lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bagaimana mereka bergembira dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Yang melakukan maksiat, mereka gembira dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi mereka akan sampai pada satu titik di mana kemaksiatan itu tidak akan lagi mereka rasakan kegembiraannya. Ya. Karena pastinya keburukan-keburukan itu, kalaupun nampak membawa suatu kegembiraan, sifatnya semu. Ya. Tapi seorang dengan kegembiraan itu dia akan hilang, dia akan kehilangan satu titik dalam dirinya yang gak akan bisa dipenuhi kecuali dengan cahaya, dengan petunjuk dari Alkitab dan Sunnah. Sehingga kegembiraan itu sejatinya hanyalah pelarian saja, pelarian untuk kesengsaraan yang dia rasakan ketika dia berbuat maksiat. Akan tetapi Allah telah jelaskan, ya mereka mungkin nampak menunjukkan kegembiraan tersebut agar kita tidak tertipu dengan apa yang ada pada mereka, merasa bangga, merasa memiliki, ya, dengan apa yang ada pada mereka dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 83. Kata Allah, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang kepada mereka orang-orang musyrikin, ketika datang kepada mereka keterangan dari Rasul yang mengajak mereka pada kebenaran, menjelaskan apa yang ada pada mereka dari kekeliruan, kesalahan, apa yang mereka lakukan, bagaimana sikap mereka mensikapi apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Farihu bima indahu minal ilm. Mereka gembira, bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Jadi mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka, percaya diri dengan apa yang ada pada mereka. Mereka gembira dan senang dengan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka lecehkan, mereka rendahkan, mereka tidak menganggap nilai apa yang datang dari keterangan dan petunjuk Rasul yang diutus kepada mereka tersebut. Ini orang musyrikin. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penting bagi kita sekalian untuk beragama memiliki prinsip dasar ilmu yang jelas. Sehingga kita tidak goyah, tidak terkecoh, tidak tertipu melihat keadaan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nampak kasat mata kita menunjukkan kegembiraan, kefanatikan, keteguhan dengan apa yang ada pada mereka dari kesalahan-kesalahan, dari syubhat, dari pijakan dasar yang itu adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kalau kitanya nggak punya prinsip, kita nggak punya dasar, kita nggak punya ilmu, kita tertipu dengan keadaan mereka. Kita tertipu dengan apa yang menjadi retorika mereka. Ya, karena mereka pun membela dan punya rasa memiliki, bangga dengan apa yang ada pada mereka dari kesesatan.
Itu yang Allah jelaskan keadaan mereka, orang musyrikin, munafikin dan yang semisal dengan mereka. Farihu bima indahu minal ilm. Mereka gembira dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Merasa cukup dan keterangan Rasul itu enggak benar menurut mereka. Ya. Dan tentu ini adalah kegembiraan yang tercela. Ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah pengalihan mereka dari tekanan, kesesatan, keburukan yang pastinya menjadi dampak keyakinan atau kesyirikan mereka. Ya. Jadi perlu kita pahami dengan baik, ya. Bahwasanya yang namanya kejelekan, apalagi kesyirikan, kufur, maksiat, itu punya dampak negatif bagi jiwa, punya dampak negatif bagi hati. Ya. Suatu tekanan tersendiri bagi hati yang nggak akan bisa dipungkiri dan seorang nggak bisa bersembunyi darinya. Nah, terus kok bisa mereka gembira? Gembira itu hanyalah pengalihan. Mereka hanya mengalihkan diri mereka untuk kesempitan dan dampak negatif itu. Nabi SAW bersabda, as-sidqu tumanina wal kadhib riba. Jujur, benar itu bawa ketenangan. Dusta, bohong membawa apa? Riba, ragu, guncang. Ya. Nah, kebatilan itu kan kebohongan. Kebatilan itu dusta, syirik itu dusta, kufur itu dusta, maksiat itu dusta. Sehingga bagaimana mungkin dia membawa ketenangan, kegembiraan? Dia pasti membuat guncang jiwa. Kalau mereka menampakkan kesenangan, itu hanyalah pengalihan diri mereka dari keguncangan yang sesungguhnya ada pada diri mereka. Ya. Maka kalau kita ketahui hal ini, jangan tertipu dengan apa yang ada pada mereka. Jangan tertipu dengan apa yang mereka nampakkan dari kebanggaan. Dia merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari kesesatan. Dan kalaupun mereka menampakkan kegembiraan, itu kegembiraan yang semu dan kegembiraan yang tercela. Ya. Dan Allah jelaskan memang ada yang bergembira seperti itu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, yang ketiga di antara macam bentuk kegembiraan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, farahul munafiqin bil maksiyah. Gembiranya orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit, orang-orang munafik, gembira dengan maksiat yang mereka lakukan. Ada yang gembira dengan maksiat, ada. Ya, dan itu menunjukkan penyakit yang ada dalam hati. Kalau seorang menampakkan, menunjukkan senang, gembira, nyaman dengan maksiat, berarti hatinya sakit. Karena kalau hati hidup seperti jasmani, fisik ini sehat. Kalau fisik sehat, fisik akan bereaksi ketika datang penyakit. Dengan dia demam, dengan dia melakukan perlawanan, mengeluarkan antibodi. Kalau fisik itu hidup. Tapi kalau fisik ini sudah jadi mayit, mau kita racuni, itu nggak ada arti dan nggak bisa merasakan dan nggak ada reaksi. Ya. Maka ketika seorang hatinya sakit, akhirnya dia nggak bisa atau kurang, ya, reaksi dia mensikapi keburukan yang ada. Bahkan kalau sudah hati itu mati, dikhawatirkan malah berbalik. Racun dan keburukan justru dianggap sebagai sesuatu yang menyehatkan. Orang-orang munafik yang jelas hati mereka mati, mereka gembira dan senang dengan maksiat yang mereka lakukan. Maka ini pelajaran untuk kita sekalian. Kalau kita nampak senang, nampak cenderung, condong, tenang dengan maksiat yang dilakukan, nanti ada masalah dengan jiwa kita, ada masalah dengan hati kita, ada masalah dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Karena harusnya kalau kita berada dalam keadaan hidup, hati ini sebagaimana hidup fisik kita pasti akan memiliki reaksi dari ketidaksenangan, kebencian terhadap hal-hal yang buruk, terhadap maksiat, terhadap kekufuran, apalagi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan."
Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta dengan keimanan dan menghiasi iman itu pada diri kalian, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran dan maksiat. Itulah orang beriman. Tapi munafikin karena hatinya sudah mati, keadaan mereka terbalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Taubah. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafik ketika enggak ikut serta mendampingi Rasulullah dan para sahabat orang-orang beriman memperjuangkan agama Allah, jihad, mereka senang. Mereka tertinggal enggak ikut tuh senang. Ya. Tapi orang beriman, ya, kita dapatkan dalam surat Taubah juga, mereka itu ketika nggak bisa ikut serta bersama Nabi SAW perang Tabuk karena minim biaya, keterbatasan biaya, karena perjalanan perang ketika itu pakai biaya sendiri, ya, dan juga negara nggak bisa membiayai karena terbatas, sehingga yang bisa pergi hanyalah yang punya saja, yang miskin nggak bisa ikut karena pastinya akan memudaratkan pasukan ikut serta mereka karena minimnya modal. Orang miskin yang beriman nangis mereka karena tertinggal tidak bisa ikut mendampingi dan berperang bersama Nabi SAW. Nangis mereka. Berbeda keadaannya dengan orang munafikin, malah senang, nggak ikut tuh senang. Ya. Ini dalil menunjukkan bagi sekalian bagaimana bentuk kesenangan yang tercela. Seorang senang dan gembira dengan maksiat, dengan kemunduran dalam beragama. Kemunduran dalam beragama, ya, yang terjadi pada dirinya, dia malah senang. Ya, dia tidak merasa risih dengan kemunduran dia dalam beragama. Ya, tidak merasa risih dengan futur keadaan dirinya, nggak merasa risih dengan hilangnya dia semangat dalam beragama, militansi dia dalam beragama hilang, dia nggak merasa risih dengan itu. Ini diantara tanda yang menunjukkan penyakit yang ada dalam hati. Dan kegembiraan seperti itu kalau ada pada diri seorang ini adalah kegembiraan yang sama dengan apa yang ada pada orang-orang munafikun, ya. Kegembiraan yang ketiga, ya, tentu ini juga tercela, ya. Makanya dalam agama kita, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi yang mulia SAW menjelaskan di antara orang yang terancam dari diampuni dosanya adalah orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Ya, kata Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ila mujahidin. Umatku semua berkesempatan diampuni kecuali orang-orang mujahid yang terang-terangan. Para sahabat bertanya, kaifa al-mujahar, atau bagaimana sikap terang-terangan itu? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, itu seorang yang tadi malam berbuat dosa, sudah Allah tutup, nggak ada yang tahu. Pagi-pagi dia ceritain kepada manusia bahwasanya dia telah melakukan dosa ini dan itu. Seolah-olah dia gembira dan nggak mempermasalahkan perbuatan dosanya, sehingga dia ceritakan kepada orang. Ini diantara bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa. Masalahnya, kenapa kok sikap seperti itu menjadi sesuatu yang sangat berat, bahkan bisa jadi lebih berat dari dosa yang dia lakukan itu sendiri? Karena di dalamnya terdapat bentuk kebanggaan dan seolah gembira dengan dosa yang dia lakukan, dengan dia menceritakan, dengan dia memamerkan, ya. Seolah-olah dia menunjukkan gembira dengan dia apa yang dilakukan dari kesalahan dan dosa dan maksiat itu. Maka ini, jadi perbuatan dosa itu bukan sekedar perbuatan lahiriah yang dilakukan dari pelanggaran, tapi keadaan diri yang ternyata masa gembira, nggak masalah dengan dosa yang dia lakukan, menceritakan kepada orang lain, membuka aibnya sendiri, ya. Maka ini bagian dosa yang lain, bahkan bisa jadi lebih berat, lebih buruk daripada amalia dosa yang dia lakukan, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita memiliki hal seperti itu, rasa bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan senang dengan kemunduran dalam beragama, ya, senang ketika kita tidak bisa ikut serta mengamalkan agama ini.
Kemudian yang keempat, di antara bentuk kesenangan juga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, farul kafirin wal munafiqin bima yusibul mu'minin bima sa'ibid dunya. Kegembiraan, kesenangan orang kafir dan munafik ketika melihat orang beriman dapat musibah, dapat kesusahan. Nah ini, ya. Orang beriman dapat musibah, dia senang, malah senang. Ini kebiasaan orang munafik dan orang kafirin pastinya. Dan sangat disayangkan, sebagian dari orang beriman juga terjangkiti penyakit ini. Suka dan senang kalau saudaranya itu susah. Ya. Apalagi kalau sudah urusannya persaingan duniawiyah. Persaingan duniawiyah, pencapaian duniawiyah. Bahkan sebagian orang dari kaum muslimin rela dapat kerugian asal saudaranya nggak dapat keuntungan. Yang lebih parah lagi, ada yang menari-nari di atas kesedihan kaum muslimin, kesedihan orang beriman. Rasa gembira kalau ada orang beriman itu dapat musibah. Siapapun itu orang beriman. Ya, dan kita sangat disayangkan, banyak kita tidak terdidik. Kita suka menertawakan orang-orang yang dapat musibah, kecelakaan. Kita malah jadikan itu bahan tertawaan. Padahal yang sedang susah dan kena musibah itu orang Islam. Ya. Orang Islam. Dan kita terdidik seperti itu sangat disayangkan sekali. Coba nih, coba contoh. Misal, ya, kita lagi ada orang yang jalan terus keselipat jatuh. Umumnya kita apa? Ketawa kan? Dan kita terdidik untuk itu. Padahal yang jatuh itu kita tahu orang muslim atau muslimah. Kenapa nggak ada empati? Emang itu bahan ketawaan. Orang susah terus kita ketawa. Ya. Orang susah terus kita ketawa. Di mana kita dari hadis Nabi SAW? Di mana Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jamaah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia cinta kebaikan untuk dirinya. Termasuk di dalamnya dia nggak suka keburukan dialami saudaranya seperti dia nggak suka keburukan dialami oleh dia sendiri. Nah sekarang ada orang mengalami keburukan seperti jatuh atau yang lainnya, kita malah ketawa dan disebar di media-media dan jadi bahan tertawaan, kan seperti itu. Ya itu sangat disayangkan. Kalau kita berada pada keadaan seperti itu, ada masalah di kita ini. Seharusnya kita nggak boleh gembira, ya, dan tidak gembira dengan apa yang menimpa kaum muslimin, siapapun itu dari kesusahan. Justru kita diajarkan oleh agama ini untuk menjadi satu kesatuan, berada pada satu rasa dalam kegembiraan dan kesenangan. Apa yang menggembirakan kaum muslimin, kemuliaan yang mereka dapatkan, kita ikut senang, kita ikut gembira untuk itu. Apa yang menyedihkan mereka, kita pun empati dan ikut sedih dengan apa yang mereka alami dari kesedihan. Makanya kita diajarkan bela sungkawa. Kita diajarkan bela sungkawa, kita diajarkan menjenguk orang sakit, kita diajarkan takziah. Kan seperti itu. Apa ini kalau bukan nilai-nilai yang mengajarkan kepada kita sekalian kalau kita kaum muslimin untuk memiliki satu rasa dalam kegembiraan dan kesedihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir dalam surah Al-Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Mereka orang-orang kafirin itu kalau menimpa kalian kebaikan itu membuat mereka sedih. Mereka nggak suka kalau kalian itu dapat kesenangan, kebaikan. Tapi kalau kalian dapat musibah, maka kata Allah yafrahu biha. Mereka senang, mereka gembira dengan itu. Dengan musibah yang menimpa kalian, kesusahan yang menimpa kalian itu buat mereka senang. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang seperti ini kiprahnya, pokoknya kalau Islam disudutkan, kalau Islam
dapat musibah, kalau Islam buruk dan jelek, ditambahkan kejelekan, oh dia terdepan untuk senang bangga, bahkan yang mengusahakan untuk itu. Kalau dia menyatakan dirinya adalah muslim, perlu kita curigai itu adalah orang yang benar-benar terdapat penyakit berat dalam hatinya dari penyakit orang-orang munafik. Karena tidak ada yang seperti itu dari dulu kecuali orang munafik, kecuali orang kafirin. Senang dan gembira kalau kaum muslimin susah dapat musibah, kalau kaum muslimin tertinggal, disudutkan, kalau Islam itu jelek, namanya buruk, ya, tergambarkan dengan opini-opini buruk, terus dia senang, bahkan dia mengusahakan. Gak ada yang melakukan itu dari dulu kecuali orang-orang kafirin dan orang-orang munafikin. Ya. Kemudian bentuk kegembiraan yang ketiga, kelima, ya, macam kegembiraan yang terdapat keterangannya dari Al-Quran. Farahul mu'minin binasrillah. Kegembiraan orang beriman dengan pertolongan Allah. Jadi ketika ada pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan Allah, nampak pertolongan Allah, orang beriman bergembira. Maka ini kegembiraan yang terpuji. Kegembiraan yang terpuji, orang beriman gembira dengan pertolongan yang Allah SWT anugerahkan, yang Allah beri. Ya. Di dalam surah Rum, Allah berfirman, wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Pada hari ini orang beriman gembira dengan pertolongan Allah. Ini suatu kejadian yang itu membawa dampak baik bagi orang beriman. Ya, itu apa? Kemenangan orang-orang Romawi terhadap orang musyrikin. Ya. Karena orang musyrikin ini yang menjadi musuh utama, ya, sehingga kekalahan mereka membuat gembira orang beriman. Orang beriman gembira dengan apa yang menunjukkan dari pertolongan Allah, yaitu berkurangnya kekuatan musuh utama mereka. Maka ini kegembiraan yang terpuji, kegembiraan yang hadir datang dari orang beriman, ya, karena melihat dan mendapatkan apa yang menguatkan agama ini, apa yang menguatkan agama ini, mereka gembira. Ya, kegembira ketika dakwah ini merebak. Mereka gembira ketika manusia menerima dakwah ini, mau dengar tentang dakwah agama yang hak ini, mereka gembira dan senang untuk itu. Ya, maka ini kegembiraan yang terpuji, kegembiraan yang terpuji, kegembiraan yang menjadi tanda keimanan. Kemudian yang keenam, di antara bentuk kegembiraan yang jelaskan juga dalam Al-Quran, farahul mu'minin bima man Allah alaihim minal hidayah wal ma'rifah wa ma'rifatil haq. Kegembiraan orang beriman ketika Allah anugerahkan petunjuk hidayah, ya, ilmu pengenalan tentang kebenaran. Ya, ketika mereka Allah anugerahkan ilmu keterangan tentang kebenaran, Allah tunjukkan amal soleh, Allah syariatkan syariatnya, ya, mereka gembira dan menyambut dengan penuh kelapangan hati untuk apa yang Allah syariatkan, untuk petunjuk hidayah, keterangan kebenaran. Mereka buka hati, buka diri mereka untuk tunduk pada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mereka gembira dan senang untuk itu. Ya. Ini adalah kesenangan yang terpuji, tentunya. Dan ini menjadi tanda kebaikan yang ada pada seseorang. Dan Allah SWT berfirman, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang Allah inginkan petunjuk pada dirinya, Allah bukakan hatinya lapang menerima Islam. Ibarat siapa yang hatinya lapang, menerima, gembira dengan apa yang datang dari kebenaran, dia menyambut dan mendapatkan kecocokan untuk keterangan yang datang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah bukti atau tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi seseorang. Kegembiraan yang benar, kegembiraan yang terpuji. Seperti seorang gembira dengan syiar-syiar Islam, merasa bangga dengan keislamannya, ya, menampakkan keislamannya, ya, dia percaya diri untuk keislamannya. Ini adalah kegembiraan yang terpuji. Inilah kegembiraan yang terpuji. Ya.
Bahkan ya, untuk satu keadaan, kegembiraan yang ditunjukkan dengan keangkuhan, untuk satu keadaan jadi terpuji ketika seorang kegembiraan dan angkuhnya itu karena membela agama. Tidak untuk setiap keadaannya. Itu satu keadaan, itu keadaan perang. Ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berjalan dengan angkuh, pasukan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, itu adalah jalan yang Allah murkai, cara jalan yang Allah murkai. Kalaulah bukan ini di medan perang, tapi karena ini di medan perang, maka untuk menekan lawan, ya, untuk menekan mentalitas lawan, maka yang seperti ini jadi terpuji. Yang seperti ini jadi terpuji. Tapi untuk di tempat lain enggak. Ya. Maksudnya hadirin dan dimuliakan Allah, kita harus punya rasa bangga, percaya diri untuk agama kita. Dan ini masuk dalam bagian kegembiraan yang terpuji, dan memang harus seperti itu. Ya. Jangan berkecil hati dalam beragama ini. Yakini agama ini benar. Yang kita lakukan itu benar. Dan ini bukan permainan, bukan main-main. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Ini urusannya akhirat. Ini terkait dengan Allah. Ya. Kenapa kita merasa rendah dan hina? Apalagi di keadaan kita punya kelapangan untuk Islam yang kita amalkan ini. Mungkin dalam satu keadaan, ya, kaum muslimin minoritas tertekan, terus mereka akhirnya gak bisa menunjukkan itu karena akan mendapatkan siksaan. Ya mungkin. Tapi kita di negeri kaum muslimin sendiri, kita jangan takut untuk din agama ini. Tunjukkan kebenaran. Ya. Percaya diri untuk Islam kita. Sebarkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salam. Jelaskan kepada manusia apa yang kita ketahui ilmunya. Dengan baik, dengan benar, dengan lemah lembut. Ajak manusia pada kebenaran. Percaya diri dalam agama ini. Ya. Itu adalah sesuatu yang terpuji. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairan mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka gembira. Itu lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Dunia yang kita kumpulkan, kita capai, kita gembira. Agama yang harusnya kita lebih gembira lagi untuk. Kita gembira ketika akan memasuki bulan Ramadan karena apa yang ada di dalamnya dari kebaikan-kebaikan. Yang kita akan beramal saleh. Kita gembira ketika kita hendak melaksanakan ibadah, sholat. Kita penuh dengan antusias, kegembiraan ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu. Ini adalah reaksi-reaksi diri yang memang sepatutnya seperti itu sebagai orang yang beriman. Dia bergembira, lapang hatinya untuk kebaikan dan nilai-nilai kebaikan itu. Bukan malah sedih. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ke-7, ya, yaitu farahul mu'minin fil jannah bima akramahumullahu bihi min ridwan wa na'imil muqim. Di antara penjelasan tentang kegembiraan, yaitu kegembiraan orang-orang beriman, ya, di surga nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka nikmat yang tidak terputus, yang terus tersambung kepada mereka dan tidak pernah terputus. Nikmat yang besar yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terbayangkan oleh hati pun tidak pernah. Karena nikmatnya sangat dan begitu besarnya. Maka orang beriman, ya, bergembira dengan apa yang mereka dapatkan di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penghuni surga dalam surah Al-Imran ayat 170. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mati syahid, roh-roh mereka sudah Allah letakkan di surga, berada di paruh-paruh burung di surga yang bebas berterbangan di dalam surga. Ya, orang yang mati syahid benar di sisi Allah. Maka kata Allah, mereka bergembira
dengan pencapaian mereka tersebut, sehingga mereka rohnya sudah sampai di surga. Mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan dari karunia Allah, dan mereka ingin memberikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang masih hidup, agar jangan kalian takut, jangan kalian sedih, jangan kalian kecil hati untuk apa yang kalian bela, untuk apa yang kalian amalkan dari agama kalian. Kami sudah mendapatkannya, kami sudah membuktikannya. Bagaimana kegembiraan yang kami alami dari surga yang Allah sudah dahulukan anugerahnya kepada kami sebelum nanti yaumul kiamah kelak. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ini kegembiraan yang terpuji tentunya. Kegembiraan yang terpuji, ya. Dan ini juga menunjukkan kepada sekalian, orang beriman itu bukan hanya ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka mati, mereka itu sangat ingin berbuat baik, kebaikan buat saudaranya. Itu orang beriman. Lihat nih, yang mati syahid, mereka memperjuangkan agama ini untuk Allah dan untuk orang beriman, sehingga mereka tidak tertindas dan agama yang mereka amalkan berada pada kemuliaan. Mereka ingin kebaikan buat kaum muslimin ketika mereka berjuang di jalan Allah. Ketika mereka mati, ternyata rasa itu masih ada pada mereka. Mereka ingin ngasih kabar gembira kepada orang-orang yang masih hidup. Jangan takut, jangan sedih. Kami mendapatkan apa yang Allah SWT janjikan, benar yang dijalani, sehingga kalian tidak perlu kecil hati, ya, untuk memperjuangkan ini semua. Itu yang diinginkan oleh orang yang mati syahid, memberi kabar gembira, menyampaikan kabar gembira, membawa kabar gembira itu kepada saudara mereka yang masih hidup di dunia. Itu orang beriman, selalu ingin berbuat baik, melakukan kebaikan, berbagi kebaikan, mencurahkan kebaikan kepada saudara-saudara mereka ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka mati. Nah, ini kegembiraannya terpuji. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini 7 ya, keterangan tentang kegembiraan yang terdapat dalam Al-Quran. Menyimpulkan kepada kita sekalian, kalau boleh kita bagi kegembiraan itu bentuknya ada 3. Ada kegembiraan yang merupakan fitrah, bawaan tabiat, dan ini hukum asalnya nggak ada masalah. Gembira untuk pencapaian dan kebaikan-kebaikan duniawi, nggak ada masalah. Akan tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai itu menyeret kita menjadi tercela, ya, menyeret kita menjadi orang yang tercela, membawa kita jadi angkuh, sombong, lupa diri, lupa daratan, ya, dengan pencapaian duniawi tersebut. Karena pastinya bagian duniawi itu menarik dan menyeret kita untuk sampai pada kesombongan dan keangkuhan tersebut. Gembira tidak ada masalah, tapi kontrol, ya, untuk pencapaian duniawi seperti ini yang sifatnya fitrah kita untuk senang mendapatkan bagian duniawi. Kemudian yang kedua, ada gembira yang terpuji. Gembira yang terpuji adalah gembira yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Gembira dengan ketaatan, gembira dalam berbuat baik, ya, gembira untuk karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, gembira dengan apa yang menjadi kebaikan untuk agama ini, untuk orang beriman, untuk kaum muslimin. Ya, ini gembira yang terpuji, dan bahkan kegembiraan kita untuk hal-hal seperti itu adalah ibadah. Yang kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira di hari raya, itu kegembiraan yang ibadah. Karena di hari raya kita disuruh gembira. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gembira yang tercela. Gembira yang tercela itu kegembiraan yang ada pada diri orang-orang kafirin, munafikin, gembira dalam maksiat, gembira kaum muslimin susah, gembira kalau agama ini disudutkan, agama Islam disudutkan, agama ini kalah, ya. Gembira dengan apa yang ada pada mereka dari kesesatan, dari kejelekan, keburukan, maksiat. Ini kegembiraan yang gak boleh kita bawa diri kita untuk gembira untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kegembiraan itu menunjukkan kekurangan dalam iman, penyakit dalam iman, ya, matinya hati, ya, karena hati yang hidup pastinya tidak akan gembira dengan kejelekan-kejelekan dan keburukan seperti itu. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari terkait masalah gembira itu, bentuk-bentuknya, datang keterangan dari
Al-Quran, ya, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi renungan buat kita sekalian, dan arahkan serta atur kemana kegembiraan itu untuk kita luapkan, kita tuangkan, dan bagaimana, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Selanjutnya kita bersoal jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilakan. Pertanyaan di sini, bagaimana cara mengontrol diri dari penyakit-penyakit hati? Yang utama adalah jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Banyak baca Quran, mentadaburinya, belajar apa yang menjadi petunjuk di dalamnya. Karena Al-Quran secara khusus Allah katakan dia syifa lima fis sudur. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian ini Al-Quran sebagai mau'izah, peringatan buat kalian, dan obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik yang menjadi obat setiap penyakit yang ada dalam hati kita. Sehingga kalau kita ingin mengontrol diri kita dari penyakit-penyakit hati itu, jangan jauh dari Al-Quran. Banyak baca Quran, ya, mentadaburinya dan memahami maknanya untuk kita amalkan. Dan juga yang kedua, yang penting adalah doa kepada Rabbul Alamin, karena Allah SWT yang menguasai hati-hati kita. Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sarrif qalbi ila ta'atik. Palingkan, hadapkan wajahku untuk taat kepadamu, cenderung kecondongannya kepada ketaatan, minta kepada Allah SWT. Nabi SAW juga mengajarkan doa kepada kita sekalian, Rabbi a'ti nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkan jiwa diriku ketakwaannya, wa zakkiha, sucikan dia dari keburukan-keburukan kejelekannya, dari penyakit-penyakit hati, ya. Anta khairun man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah wali yang merawat, yang melindungi, yang menjaganya. Engkau maulanya yang dekat dengannya, ya. Bagaimana mengembalikan orang-orang yang tersesat dalam kegembiraan dunia? Jelaskan kepada mereka, ya, bahwasanya kegembiraan yang berlebihan dalam pencapaian dunia itu akan membawa malapetaka, akan membawa pada kehancuran. Jelaskan kepada mereka, kegembiraan itu akan menyeret kita mengorbankan akhirat, akan menyeret kita untuk berpaling dari akhirat dan mengorbankan akhirat untuk memenuhi syahwat kegembiraan duniawiyah. Jelaskan kepada mereka kalau akhirat itu sesuatu yang lebih berharga, lebih besar, dan dunia serta kelezatannya yang didapatkan, yang dicapai, nggak akan pernah bisa sebanding dengan apa yang menjadi kelezatan dan kenikmatan akhirat. Bahkan kalau pencapaian dunia itu dicapai dengan bermaksiat, maka sadarkan kepada mereka kelezatan pencapaian duniawiyah dengan berbuat maksiat itu gak ada artinya dibandingkan dengan siksaan, dibandingkan dengan penderitaan yang didapatkan karena ingin mencapai dunia dengan berbuat maksiat. Karena orang yang ingin mencapai dunia dengan berbuat maksiat pastinya akan mengalami penderitaan pada jiwanya, pada hatinya, psikologisnya, mentalitasnya. Dan itu gak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang dia dapatkan ketika dia menikmati kemaksiatannya. Jelaskan sama dia, terangkan, kalau dia orang berakal, kalau dia masih berakal, maka diantara fungsi dari akal itu mendahulukan yang baik, mendahulukan yang utama, mendahulukan yang harus didahulukan, dan mengakhirkan, ya, dan meninggalkan apa-apa yang tidak utama dan tidak baik. Itu fungsi dari akal. Jadi orang yang tertipu dengan dunia ini, kembalikan akal sehat mereka. Assalamualaikum. Kenapa
kalau suka menyesal atau sedih setelah menyelesaikan suatu masalah atau telah membuat keputusan, apakah itu merupakan keputusan yang salah? Bagaimana cara mensikapinya? Apakah itu termasuk sudah menjadi catatan untuk ketetapan Allah yang harus diterima? Bagaimana dengan sholat istiqomah? Istiqomah, ya, sholat istiqomah. Jadi Allah berfirman, "Faida azamta, fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah bertekad, tawakal kepada Allah, ya sudah. Enggak usah kita memikirkannya lagi. Ya. Sebelum segala sesuatunya kita pikirkan dengan baik. Kita beristikharah kalau memang itu adalah perkara-perkara yang samar. Untuk perkara yang sudah jelas nggak perlu istikharah. Kita mau sholat zuhur, istikharah dulu. Itu udah wajib jelas baik, nggak perlu istikharah. Tapi yang samar antara ini benar baik nyata atau enggak, atau bagaimana sebaiknya kita masih bingung, baru minta sama Allah. Kalau udah ada keterangan dari Alkitab dan Sunnah jelas kebaikannya, nggak perlu istikharah. Dan istikharah itu bukan untuk kita jadi bimbang dan ragu. Ketika kita ada suatu pilihan yang kita nggak tahu mana ini yang benar-benar harus kita pilih, kita istikharah kan, karena nggak ada keterangan jelas misalnya. Setelah kita istikharah, lihat apa yang menjadi kecenderungan kita, atau apa yang kita bisa ukur menurut pandangan kita, oh ini yang lebih utama, lebih baik untuk didahulukan. Maka ambil keputusan itu dan tidak perlu ragu. Soal istikharah kita, kalau memang itu buruk, Allah akan jauhkan kita, hindarkan kita darinya. Kalau memang itu baik, Allah akan kuatkan kita untuk pilihan kita itu. Sudah. Jadi istikharah itu bukan habis itu kita jadi ragu dan mengikuti keraguan. Kalau itu yang dialami, itu tipu daya syaitan. Allah perintahkan kita, kalau sudah tekad, sudah laksanakan apa yang itu jelas pada pandangan kita kebaikannya, apalagi jelas menurut penilaian agama dari Alkitab dan Sunnah itu kebaikan. Apa yang harus kita khawatirkan lagi? Tawakal sama Allah SWT sudah. Ya, berserah pada Allah SWT untuk hasil, ya, untuk pencapaian-pencapaian, dan kita lakukan bertawakal kepada Allah menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya. Dan jangan bebankan dan letakkan di pundak kita hasil, karena itu bukan beban kita. Yang Allah bebani ke kita adalah apa? Prosesnya. Allah suruh kita apa? Sholat dan lain proses. Hasil, tawakal sama Allah. Bukan urusan kita dan bukan beban kita. Sehingga kalau kita nggak dapat hasil menurut apa yang kita rencanakan, ya sudah. Ya, semua nggak ada yang keluar dari takdir Allah. Ya, yang penting kita terus berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi dari usaha kita, amal kita, perbuatan kita. Kalaupun kita nggak sampai pada pencapaian yang kita rencanakan, berbaik sangka pada Allah. Bisa jadi Allah anugerahkan yang lebih baik lagi. Mungkin itu buruk buat kita, Allah palingkan kita dari keburukan, bahaya yang lebih buruk lagi. Karena betapa banyak apa yang kita lihat itu baik, buruk buat kita. Yang kita lihat buruk, baik buat kita. Sehingga jangan taruh di pundak kita hasil. Lakukan saja prosesnya, menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi untuk kita lakukan. Wallahu ta'ala jalla wa alam. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.